Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MNJ 22B ingin mempresentasikan mengenai analisis struktur organisasi pada PT Kalbe Farma Tbk sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi. Saya Zulfa Safila dan teman saya. Saya Ines Delia Saputri, berikut adalah presentasi dari kami. Pertama, kami akan membacakan profil dari PT Kalbe Farma Tbk. Berdiri dengan nama perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, yaitu pada tanggal 10 September 1966 di kantor pusatnya Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kafling 4, Cempaka Putih, Jakarta, memiliki bidang usaha di industri pengelolaan dan memiliki portofolio produk yaitu obat-obatan resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, dan juga layanan kesehatan. Visinya yaitu menjadi perusahaan kesehatan Indonesia terbaik secara global melalui inovasi, kekuatan merek, dan juga manajemen. Misinya yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Alasan kami memilih PT Kalbe Farma yaitu Kalbe Farma adalah salah satu pemimpin industri farmasi di Indonesia dengan bisnis yang luas dan kompleks. Yang kedua, memiliki berbagai lini bisnis termasuk obat resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, kompleksitas operasionalnya mencerminkan strategi manajemen yang adaptif dan inovatif. Yang keempat, Kalbe terus berkembang dengan menyesuaikan strukturnya terhadap dinamika pasar dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, analisis Kalbe Farma memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan besar mengelola struktur dan operasionalnya secara efisien. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur organisasi PT Kalbe Farma Tbk. Pada tingkatan level atas ada Board of Directors, CEO Corporate, kemudian berlanjut ke Direktur, Division, dan juga Departemen yang mengelola operasional. Nah, struktur organisasi PT Kalbe Farma ini termasuk jenis struktur organisasi fungsional yang memungkinkan operasional yang efisien dalam industri farmasi. Yang pertama, pembagian berdasarkan fungsi utama. Ada keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan atau R&D, dan operasi kualitas. Yang kedua, keunggulan struktur fungsional, fokus kerja yang jelas di setiap divisi, dikelola kontrol manajerial yang lebih ketat dan standar produksi yang tinggi serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu pengaruh struktur organisasi PT Kalbe Farma terhadap pertama, alur komunikasi. Model komunikasinya yaitu top down atau dari atas ke bawah, yaitu dari Board of Directors ke level departemen. Kemudian keunggulan dari jalur komunikasi ini, pertama, struktur komunikasinya yang jelas memudahkan pemahaman peran dan tanggung jawab setiap divisi. Kedua, koordinasi antar level organisasi menjadi lebih efektif. Ketiga, setiap divisi memiliki jalur komunikasi yang terstruktur, mempermudah koordinasi antar unit kerja. Kemudian keempat, informasi disampaikan secara cepat dan tepat. Kelima, mendukung efektivitas kerja dan penyelesaian masalah secara lebih responsif. Kemudian keenam, membantu perusahaan mencapai tujuan operasional secara optimal. Kemudian kedua, pengaruh terhadap distribusi tanggung jawab. Struktur organisasi yang dari atas ke bawah ini memungkinkan distribusi tanggung jawab menjadi lebih efisien. Keunggulan lain dari struktur organisasi yang terhierarki ini, fokus kerja lebih efektif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memastikan keselarasan dan koordinasi antar bagian, dan juga operasional menjadi berjalan optimal. Kemudian yang ketiga, pengaruh pengambilan keputusan. Keputusan strategis ditentukan oleh Board of Directors bersama CEO Corporate. Kemudian kedua, bertanggung jawab merumuskan kebijakan utama yang mengaruhi arah perusahaan, yaitu menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen.
Kemudian, kewenangan direksi dan kepala divisi, yaitu mengelola operasional di bidangnya masing-masing. Kemudian, memastikan keputusan strategis ditetapkan sesuai tujuan perusahaan. Peran manajer departemen membuat keputusan operasional harian dan juga mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian keunggulan sistem pengambilan keputusan ini yaitu lebih terstruktur dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya ada kelebihan struktur organisasi pada PT Kalbe Farma. Yang pertama, fokus pada spesialisasi. Struktur organisasi Kalbe Farma menunjukkan adanya fokus yang jelas pada fungsi-fungsi utama perusahaan farmasi. Spesialisasi ini memungkinkan setiap divisi untuk mengembangkan keahliannya secara mendalam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, koordinasi yang terstruktur. Dengan adanya pembagian yang jelas antara departemen dan divisi, serta manajer yang bertanggung jawab di setiap tingkatan, koordinasi antar unit menjadi lebih terstruktur. Hal ini memfasilitasi alur informasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan adanya spesialisasi dan pembagian tugas yang jelas, pekerjaan menjadi lebih efisien, terutama dalam industri farmasi yang sangat bergantung pada kepatuhan regulasi dan standar kualitas. Yang keempat, pengawasan yang efektif. Dengan adanya manajer di setiap tingkatan, pengawasan terhadap kinerja karyawan dan proses bisnis dapat dilakukan secara lebih efektif. Dan yang kelima, skalabilitas. Struktur ini cenderung mudah untuk diskalakan seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Penambahan divisi atau departemen baru dapat dilakukan tanpa mengganggu struktur yang sudah ada. Berikutnya, kekurangan struktur organisasi PT Kalbe Farma. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas dan kolaborasi antar divisi. Struktur fungsional cenderung membatasi komunikasi lintas divisi sehingga dapat menghambat inovasi dan sinergi antar tim. Yang kedua, tingkat birokrasi yang tinggi. Pengambilan keputusan mungkin memerlukan banyak persetujuan dari level manajemen yang lebih tinggi, sehingga dapat memperlambat proses inovasi dan respon terhadap perubahan pasar. Ketiga, potensi terjadinya silo efek. Silo efek merupakan kondisi di mana bagian-bagian dalam suatu organisasi, seperti divisi atau departemen, bekerja sama terpisah tanpa adanya koordinasi atau komunikasi yang efektif dengan bagian lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi informasi, kurangnya kolaborasi, dan efisiensi kerja yang menurun. Ya, kesimpulannya pertama struktur organisasinya yaitu menggunakan model fungsional yang antara lain keuangan, R&D, dan operasional. Kemudian memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan regulasi. Komunikasinya bersifat hierarkis yaitu dari atas ke bawah, dari direksi ke divisi dan ke departemen. Kemudian memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya pembagian tanggung jawab. Keputusan strategis dibuat oleh Board of Directors bersama dengan CEO corporate. Kemudian keputusan operasional dikelola oleh direktur dan kepala divisi masing-masing. Selanjutnya, kelebihan strukturnya efisiensi operasional, spesialisasi tinggi, dan pengawasan efektif. Dan struktur tersebut memiliki kelemahan yaitu kurangnya fleksibilitas dan birokrasi kompleks, serta potensi hambatan komunikasi antar divisi atau sila efek. Rekomendasinya yaitu strategi adaptif dan kolaboratif diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan sinergi antar bagian perusahaan. Ya baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.